Buat kalian, para calon pengantin baru yang deg-degan dengan malam pertama, video ini untuk kalian semua. Seringkali banyak calon pengantin baru yang dia itu khawatir dan cemas saat akan menghadapi malam pertama. Bukan tidak mungkin, dampaknya yang terjadi adalah timbul kendala saat hubungan seksual. Di video kali ini, saya akan membagikan tips dan tutorial untuk melakukan malam pertama yang ideal. Kita akan membahasnya secara step by step, bagaimana teknik untuk memahami pasangan, bagaimana cara komunikasi dengan pasangan, dan bagaimana cara untuk membuat saat malam pertama tidak terjadi nyeri dengan pasangan. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu pekerjaan saya itu adalah menangani kasus-kasus permasalahan seksual. Beberapa kali saya menemui ada pasien yang datang berkonsultasi di mana mereka adalah seorang pengantin baru. Seringkali mereka itu terjadi permasalahan saat berhubungan seksual. Kalau hanya masalah sekali dua kali, oke lah, nggak ada masalah. Tapi yang jadi problemanya ada juga loh pada para pengantin baru yang masalahnya ini timbul secara berkepanjangan. Udah nyoba 1 bulan, 2 bulan, masih timbul kendala saat melakukan penetrasi dan hubungan seksual yang nyaman. Tentu hal ini sering menimbulkan kendala dan bukan tidak mungkin sering mengakibatkan pertikaian dengan pasangan. Pertanyaannya, kenapa nih bisa timbul masalah seperti ini? Jawaban paling tepat adalah karena kita belum memahami bagaimana sih proses hubungan seksual yang tepat dan bagaimana cara menjalin hubungan pertama yang ideal. Oleh karena itu, di sini saya akan membagikan 8 tips untuk menghadapi malam pertama supaya nyaman. Tips yang pertama, jangan terbebani dengan ekspektasi dari orang lain. Salah satu hal pertama yang penting untuk kita singkirkan itu adalah omongan-omongan negatif dari orang sekitar juga lingkungan tentang masalah malam pertama. Jadi banyak problema dari pasangan yang menjalani hubungan seksual untuk pertama kali itu timbul karena omongan dari teman-temannya. Jadi waktu mereka mau melakukan hubungan seksual, mereka udah cemas karena mereka itu selalu dibombardir dalam kepalanya itu kalau hati-hati nanti saat malam pertama nyeri banget. Hati-hati kalau malam pertama nanti berdarah-darah dan itu akan menimbulkan kendala. Hati-hati, penis itu sakit loh saat masuk. Akhirnya apa? Karena wanita tersebut sudah diracuni omongan-omongan negatif, akhirnya dia menjadi takut dan karena ketakutannya ini akhirnya vaginanya semakin kurang rileks sehingga saat dilakukan penetrasi timbul kendala juga nyeri. Padahal yang perlu kita ketahui hubungan seksual pada setiap orang itu sangat mungkin bervariasi. Tidak bisa dipukul rata kalau hubungan malam pertama itu pasti nyeri, pasti berdarah hebat, pasti akan menimbulkan kendala. Hal-hal tersebut sering terjadi karena minimnya edukasi dan pemahaman bagaimana cara hubungan seksual yang tepat. Kalau kita memiliki bekal yang baik terkait hubungan seksual, seharusnya pengalaman traumatis dan negatif tadi itu bisa ditanggulangi dan membuat kita bisa merasakan kenikmatan saat hubungan seksual di malam pertama. Itu tadi adalah ekspektasi yang sering terjadi kesalahan pada wanita. Sementara kalau pada pria sering terjadi kesalahan ekspektasi karena apa? Mereka itu berstandar menggunakan film-film pornografi. Jadi banyak para pria itu mereka itu belajar masalah seksual dari konten-konten film dewasa yang ada di internet. Masalahnya adalah terdapat perbedaan yang sangat drastis antara hubungan seksual di film pornografi dengan di dunia nyata. Tentu kita harus ingat yang namanya film pornografi itu merupakan industri hiburan sehingga tidak bisa dijadikan patokan tentang bagaimana sih seharusnya hubungan seksual itu terjadi. Sering digambarkan kalau di hubungan seksual laki-lakinya itu lebih dominan, wanitanya itu selalu keenakan saat penetrasi dan juga digambarkan hubungan seksual itu selalu smooth dan sempurna. Tentu hal ini tidak akan serta-merta seperti itu Ingat yang namanya dunia nyata pasti kita akan perlu memahami bagaimana pasangan, membangun komunikasi dan membangun juga bagaimana kenyamanan yang ideal saat berhubungan seksual dengan pasangan. Jadi sebaiknya kita turunkan ekspektasi kita, jangan terpengaruhi oleh omongan orang lain dan juga jangan terpengaruhi dari konten pornografi. Kita nikmati saja yang akan kita hadapi dan kita akan melakukannya dengan seoptimal mungkin. Lanjut lagi ke tips yang kedua, itu adalah istirahat yang cukup. Proses pernikahan tentu itu sangat melelahkan sudah dari jauh-jauh hari. Pertama kita harus menyiapkan berbagai dokumen, kemudian menyiapkan tempat, mengurus berbagai hal-hal kecil demi kelancaran acara, sampai dengan di hari H. Di hari H biasanya kita akan melakukan akad dan resepsi yang prosesnya ini sangat panjang.
kita harus ketemu basa-basi salaman dengan banyak orang. Sehingga yang terjadi apa? Setelah menjalani hal tersebut, biasanya kita menjadi kelelahan. Kita harus ingat ya, yang namanya hubungan seksual itu diperlukan kesiapan fisik dan mental, juga tubuh kita. Kalau misalnya nih, fisik kita sendiri itu udah kelelahan karena proses pernikahan tadi, maka sebaiknya kita jangan memaksakan diri untuk berhubungan seksual secara langsung. Kalau misalnya kita udah merasa capek banget, tentu tidak ada masalah kalau kita memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Kita bisa tidur siang terlebih dahulu, atau mungkin malamnya beristirahat sampai dengan kita merasakan kalau tubuh kita ini sudah nyaman dan betul-betul fit. Komunikasikan juga ya dengan pasangan. Dia itu ngerasa udah siap belum untuk melakukan hubungan seksual. Jangan-jangan dia juga masih capek di saat kita udah fit. Kita harus menemukan titik di mana di antara kita dengan pasangan itu benar-benar sudah nyaman dan siap untuk melakukan malam pertama. Kalau misalnya ya kita memilih untuk memaksakan tetap berhubungan seksual karena kita pengen banget, tetapi sebetulnya tubuh kita ini lagi capek, kita lagi sakit, kurang fit. Bukan tidak mungkin karena masalah fisik yang sedang drop ini akhirnya bisa mengganggu performa saat berhubungan seksual pertama kali. Saat pertama kali ada kendala, akhirnya apa? Timbullah kecemasan dan kekhawatiran untuk berhubungan seksual lagi karena dia memiliki permasalahan sebelumnya. Makanya sangat penting ya kita menjaga kesehatan kita dan beristirahat yang cukup. Saran saya tentu kalau kita mau lebih optimal lagi, sesaat dari beberapa bulan sebelum menikah, kita menjaga kebugaran dengan melakukan olahraga secara teratur. Olahraga yang baik, kita bisa misalnya latihan aerobik yang memacu kerja jantung, seperti kita lari, berenang, atau bersepeda. Ditambah lagi dengan olahraga kekuatan. Misalnya kita nge-gym yang rutin seminggu 2 kali. Kombinasi antara dua olahraga ini, antara aerobik dan kekuatan, itu sangat akan memberikan manfaat yang baik untuk stamina tubuh kita. Sehingga saat malam pertama, kita bisa menjalaninya dengan penuh gairah dan semangat. Sekarang tips yang ketiga, yaitu adalah jangan mengonsumsi obat-obatan ereksi. Banyak pria ya yang dia sudah tertekan dan merasa kalau malam pertama ini harus tampil perkasa dan bisa memuaskan pasangannya. Akhirnya apa? Dia menggunakan semacam doping dengan obat-obatan. Obat-obatan yang sering dikonsumsi itu adalah obat ereksi. Padahal ya sebetulnya kalau tubuh kita ini sehat, fit, tanpa ada masalah sebelumnya, tanpa ada penyakit, maka penggunaan obat-obat ereksi itu tidak dianjurkan saat malam pertama. Karena apa? Kalau misalnya ya, saat malam pertama aja kita sudah menggunakan obat-obatan ereksi, bukan tidak mungkin tubuh kita menjadi termanjakan. Kita jadi memiliki standar yang tinggi akibat adanya obat ereksi tersebut, sehingga akhirnya kita ketergantungan. Hubungan-hubungan seksual selanjutnya, kita pengen tetap lebih optimal di atas dari biasanya dengan bantuan obat ereksi. Ketika kita coba stop, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah penurunan performa secara drastis. Karena tubuh kita ini semacam tanda kutip terbiasa dikatrol dengan obat ereksi. Selain penggunaan obat ereksi, saya juga kurang menyarankan ya, kita konsumsi suplemen-suplemen seperti jamu kuat, kopi untuk meningkatkan ereksi, atau permen ereksi. Karena sebetulnya suplemen-suplemen tersebut banyak sekali loh produk-produk yang sebetulnya mereka itu dicampur dengan bahan obat kimia. Bahan obat kimianya ini ya sebetulnya masuk obat golongan keras. Makanya sebaiknya kita jangan konsumsi obat-obat tersebut kalau kita masih fit dan sehat. Adapun penggunaan obat ereksi atau suplemen-suplemen tertentu bisa diperbolehkan setelah kita berkonsultasi dengan dokter sebelum menikah. Misalnya ditemukan ya kalau kita itu memiliki penyakit di tubuh atau ada kondisi-kondisi medis tertentu yang mengakibatkan adanya gangguan ereksi saat berhubungan seksual nanti. Maka hal ini bisa saja dilakukan malam pertama menggunakan obat-obat bantuan dari dokter. Jadi saran saya penggunaan obat jangan gunakan secara sembarangan. Kalau kalian memiliki kecemasan atau mungkin ada riwayat penyakit yang bisa mengganggu ereksi, sebaiknya pertimbangkan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Lanjut ke tips yang keempat, bangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Seks dalam pernikahan itu berbeda drastis saat kita melakukan masturbasi. Kalau kita melakukan masturbasi, kita hanya memuaskan diri sendiri, sehingga kita bebas tuh mau melakukan bagaimanapun caranya supaya diri kita puas. Ketika kita menikah dan akan melakukan malam pertama, maka di sini ada peran dari orang lain, yaitu adalah pasangan kita. Kita tidak boleh egois hanya mementingkan ego kita. Kita harus memperhatikan bagaimana nih kebutuhan dari pasangan. Tentu idealnya saat berhubungan seksual yang mengalami orgasme atau klimaks itu harus kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Namun dalam kenyataannya saat berhubungan seksual yang terjadi adalah banyak pria dia itu sering mencapai klimaks,
Tetapi wanitanya banyak yang tidak mencapai kepuasan dan juga orgasme saat berhubungan seksual. Bahkan saya beberapa kali ada menemui pasangan yang sudah beberapa tahun menikah, tetapi wanitanya bercerita kalau dia belum pernah mengalami klimaks sekalipun. Apa penyebabnya hal ini? Dikarenakan minimnya pengetahuan cara memuaskan pasangan dan kurangnya komunikasi yang baik dengan pasangan untuk memahami kira-kira bagaimana nih cara memuaskan supaya pasangan ini timbul nyaman dan bisa mencapai klimaks dengan optimal. Dalam pernikahan dan melakukan hubungan seks malam pertama itu perlu kerjasama dan komunikasi yang baik. Jadi kita harus komunikasikan ya tentunya dengan pasangan kita. Kira-kira apakah dia sudah siap secara mental dan fisik untuk melakukan hubungan seks? Apakah dia ada kekhawatiran tertentu atau kecemasan? Jika ada kecemasan, sebaiknya komunikasikan baik-baik dan kita berikan pemahaman supaya dia tidak menjadi khawatir. Karena kalau dia udah cemas duluan, ini pasti akan mengganggu saat berhubungan seksual nanti. Atau misalnya ya, sang wanita perlu waktu untuk istirahat terlebih dahulu, maka dipersilakan saja dia untuk istirahat yang cukup sebelum melakukan hubungan seksual pertama kalinya. Begitu pula kita juga harus memahami ya, misalnya nih setelah kita melakukan pernikahan, akad dan resepsi, ternyata sang istri sedang menstruasi dan si istri ini moodnya kurang stabil karena nyeri saat menstruasinya mengganggu atau karena dia merasa masih kurang optimal akibat adanya menstruasi ini, kita bisa mempertimbangkan untuk menunda penetrasi atau masuknya penis ke vagina beberapa hari sampai menstruasinya ini hilang. Karena sudah pasti ya tidak nyaman kalau misalnya nih wanitanya sedang haid tapi kita paksakan untuk hubungan seksual dengan penisnya masuk ke vagina. Kita harus memahami kondisi istri dan memenuhi apa yang dia perlukan. Selain itu juga sangat penting untuk mendiskusikan terkait masalah program hamil. Jadi jangan salah ya, ada loh pada beberapa pasangan yang mereka itu sebetulnya tidak ingin langsung hamil karena berbagai pertimbangan, misalnya karena masalah ekonomi atau mungkin karena kesiapan mental. Kalau memang disepakati tidak ingin segera langsung hamil, maka sebaiknya pertimbangkan penggunaan kontrasepsi. Bisa mungkin kita di awal-awal menggunakan kondom terlebih dahulu atau mungkin kontrasepsi yang lain sesuai dengan bagaimana kondisi tubuh kita. Jadi kita harus ingat karena yang mengalami proses kehamilan sampai 9 bulan lebih itu adalah wanita. Kalau wanitanya ini masih belum siap, sebaiknya jangan dipaksa untuk langsung hamil. Segeralah pertimbangkan untuk menggunakan kontrasepsi. Baik, lanjut lagi ke tips yang kelima. Ciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Hubungan seksual itu tentu membutuhkan suasana dan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Karena kalau misalnya ya kita ada distraksi atau ada gangguan, misalnya ada ribut-ribut, ada suara yang mengganggu, ada pintu diketok-ketok, itu bisa membuat pikiran kita buyar sehingga akhirnya timbul kendala saat berhubungan seksual. Kita harus mempersiapkan sedemikian rupa supaya saat melakukan malam pertama, kondisi lingkungannya itu benar-benar nyaman dan kondusif. Dengan cara seperti apa? Misalnya pertama, kita matikan handphone terlebih dahulu. Jangan sampai saat melakukan hubungan seksual ada yang menelpon sehingga kita buyar. Kemudian kita pilih ya tempat dan ruangannya yang benar-benar nyaman. Supaya apa? Kita tidak diganggu. Bayangin aja ya misalnya kita lagi penetrasi, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, memanggil-manggil. Maka ini bisa menyebabkan kendala saat berhubungan seksual. Selain itu kita juga bisa mengatur ya bagaimana nih cahaya di ruangan kita saat berhubungan seksual di malam pertama. Mungkin pada beberapa orang ada yang nyaman mereka itu kalau agak redup. Maka ini tidak ada masalah. Kita juga boleh loh memutar latar musik lembut untuk membuat suasana kita menjadi lebih rileks dan nyaman saat melakukan hubungan seksual. Selain itu juga ya, sebaiknya sebelum berhubungan seksual, kita harus membersihkan diri dulu, mandi, dan juga mempersiapkan dengan pakaian yang terbaik supaya kita percaya diri saat melakukan malam pertama. Meskipun ujung-ujungnya pakaian ini akan dilepas, tapi kan kalau kita memakai pakaian terbaik, dilihat dengan pasangan dia juga senang, maka ini akan meningkatkan mood sehingga dalam malam pertama tersebut dapat terjadi dengan lebih baik. Sekarang tips yang keenam, lakukan pemanasan yang cukup sebelum penetrasi. Penyebab tersering kenapa sih saat hubungan seksual bisa timbul nyeri pada wanita saat melakukan penetrasi alias penis masuk ke vagina itu dikarenakan kurangnya pemanasan yang cukup. Jadi kita harus tahu ya, tanda bergairah pada laki-laki jelas yaitu adalah ereksi. Sementara pada wanita ketika timbul gairah tandanya itu adalah terjadi pembasahan di daerah vagina atau istilahnya adalah terdapat lubrikasi vagina. Pembasahan atau lubrikasi inilah yang berfungsi sebagai pelumas alami sehingga ketika penis masuk ke vagina tidak menimbulkan nyeri. Bayangin misalnya seorang pria, dia egois, pengen langsung penetrasi, penis masuk ke vagina. Maka yang terjadi adalah akan timbul rasa nyeri saat berhubungan seksual. Karena apa? Wanitanya belum siap. Vaginanya ini belum terjadi pembasahan, kita langsung masukin, inilah yang kemudian sering menimbulkan nyeri. Jadi kita harus tahu ya, wanita itu supaya timbul gairah seksual yang optimal, dia itu perlu seperti kita menonton alur film.
ada pembukaannya terlebih dahulu, kemudian ke bagian tengah mulai ada masalah, sampai akhirnya menuju ke klimaks. Jadi kita bisa berikan pemanasan yang cukup, misalnya kita dari menyentuh-nyentuh bagian tubuh di mukanya, lalu turun ke bagian tubuh, buka bajunya pelan-pelan. Seperti itulah cara yang baik untuk membangun mood dari wanita. Kemudian juga kita harus mengoptimalkan rangsangan pada zona erogen. Kita harus tahu ya, di bagian tubuh kita ini sebagai seorang manusia, ada loh area-area tertentu yang dia itu sensitif ketika diberikan rangsangan. Zona erogen ini tentu yang paling sensitif adalah bagian kelamin, penis, dan daerah vulva vagina wanita. Selain itu pada wanita juga biasanya yang paling sensitif itu adalah daerah payudara dan puting payudara. Tapi jangan salah, ada bagian tubuh lain yang juga merupakan bagian yang sensitif untuk diberikan rangsangan sebagai dari pemanasan. Sebagai contoh, banyak wanita ya yang suka ketika diberikan rangsangan misalnya disentuh di daerah leher, di daerah dada, perut, kemudian di daerah paha dalam. Jadi sebelum kita melakukan penetrasi, kita sentuh dulu tuh bagian-bagian tubuh tersebut. Sama pada laki-laki juga sangat senang ketika dia mendapatkan rangsangan di bagian tubuh tertentu yang menurut dia nyaman. Kadang beberapa orang mereka memiliki bagian tubuh tertentu yang nyaman untuk diberikan rangsangan. Makanya di sini sangat penting ya untuk mengkomunikasikan apakah ada bagian tubuh tertentu yang ingin kita berikan rangsangan pada pasangan. Setelah kita memberikan pemanasan yang cukup pada bagian-bagian tubuh tadi, barulah kita dapat memberikan rangsangan ke daerah payudara. Jadi payudara itu merupakan organ yang sensitif. Setelah di payudaranya udah diberikan pemanasan yang cukup, baru pelan-pelan ya kita ke daerah organ anatomi yang namanya di sekitaran vulva dan vagina. Jadi kita harus tahu ya, di sekitar vulva atau alat kelamin wanita itu ada semacam tonjolan kecil. Tonjolan kecil ini nama organnya itu adalah klitoris. Klitoris merupakan salah satu organ wanita yang paling sensitif karena di sana itu terdapat serabut sarafnya yang sangat banyak, sehingga ketika kita berikan rangsangan di sana itu dapat memberikan kenyamanan dan kenikmatan, juga meningkatkan gairah seksual pada wanita. Bahkan ya, wanita itu bisa loh mencapai orgasme tanpa penetrasi kalau kita memberikan rangsangan di klitorisnya yang cukup. Pada wanita mungkin mereka itu memerlukan waktu yang agak lama ya dalam memberikan rangsangan di klitoris. Ada yang mencapai 10, 15, sampai 20 menit. Biasanya wanitanya akan merasakan ketika gairahnya udah meningkat, dia merasakan vaginanya itu mulai basah. Biasanya wanita itu punya teknik tertentu untuk memberikan kenyamanan di klitoris. Ada yang mungkin sukanya awalnya lambat, lalu dia lebih cepat. Ada yang mungkin dia suka dengan teknik oral atau dengan lidah. Pada prinsipnya, tiap orang wanita memiliki kesenangannya berbeda-beda. Disinilah pentingnya komunikasi. Saat sang pria fokus memberikan rangsangan pada wanita, kita harus mendengarkan apa yang dibutuhkan dari wanita. Apakah timbul nyeri, atau kurang cepat, atau ada kendala-kendala lain yang menimbulkan kurang nyaman. Kita harus tahu bagaimana nih kita mengatur ritme yang nyaman saat berhubungan seksual supaya wanita itu bisa cepat puas. Ketika wanita sudah terdapat pembasahan yang cukup, barulah di sana kita bisa melakukan penetrasi. Diharapkan dengan ada lubrikasi yang cukup, pembasahan vagina yang baik, maka nyeri tadi saat berhubungan seksual itu bisa diminimalisir sekali. Sekarang tips yang ketujuh, lakukan evaluasi setelah melakukan hubungan seksual. Ketika kita selesai melakukan malam pertama, sangat penting ya kita membangun komunikasi dengan pasangan. Biasanya bisa tuh sambil kadel-kadel manja, obrolkan kira-kira bagaimana pengalaman tadi saat berhubungan seksual. Apakah ada yang kurang, apakah ada yang bisa diperbaiki, bagian mana yang nyaman, sehingga ini bisa menjadi evaluasi bersama untuk hubungan selanjutnya. Kalaupun ya misalnya saat malam pertama ternyata timbul ada kendala, belum bisa penetrasi langsung karena misalnya masih susah atau nyeri, maka jangan berkecil hati langsung. Ingat, ini merupakan pengalaman pertama bersama dengan pasangan. Masih ada ruang waktu untuk perbaikan dalam jangka waktu yang lama. Selama kita bisa belajar dari apa yang salah, maka diharapkan hubungan seksual selanjutnya ini bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apabila misalnya ya, saat hubungan pertama ternyata penetrasi penis itu dirasakan sulit, masih ada kendala, istri masih timbul nyeri, maka kita bisa pertimbangkan ya, penetrasinya tanpa menggunakan penis. Kita bisa menggunakan jari-jari kita, tapi pertama kita bersihkan dahulu. Jadi kita menggunakan jari yang kecil terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya istrinya lebih rileks dan tenang. Kalau dia sudah nyaman, kita bisa pindah ke jari yang lebih besar. Udah nyaman lagi, bisa di lebih besar lagi, mungkin 2 jari. Ketika istri sudah nyaman, barulah kita coba menggunakan penis. Saran saya juga ya, untuk para kalian pengantin baru, sebaiknya siapkan satu hal ini yang sangat penting untuk berjaga-jaga, yaitu adalah membeli pelumas untuk hubungan seksual. Jadi di apotek itu mereka itu ada jual loh pelumas untuk hubungan seksual.
Tujuannya apa? Untuk membantu pembasahan. Supaya kalau misalnya ya wanitanya ini dia masih ada timbul ketakutan, dia belum bisa lubrikasi dengan optimal, kita bisa mempertimbangkan menggunakan pelumas tersebut saat melakukan penetrasi, entah mungkin dengan jari dulu atau dengan penis. Kalau kita menggunakan pelumas tersebut, diharapkan proses pemasukan tadi itu lebih lancar sehingga tidak menimbulkan nyeri yang serius saat dilakukan. Jadi pada prinsipnya lakukannya bertahap. Gak apa-apa kalau misalnya di awal-awal masih ada kendala, masih ada kebingungan. Yang penting kita mau belajar dan ada perkembangan setiap harinya saat melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Segala sesuatu tidak mesti diawali dengan kesempurnaan. Tips yang terakhir yaitu adalah menjaga kebersihan setelah hubungan seksual. Ada sebuah istilah kondisi ya, namanya itu adalah honeymoon disease atau penyakit saat bulan madu. Kenapa disebut dengan istilah tersebut? Karena penyakit ini sering mengenai pada pengantin-pengantin baru yang sedang melakukan bulan madu. Penyakitnya itu adalah infeksi saluran kencing terutama pada wanita. Jadi ya pada wanita itu ditemukan kalau ternyata pada mereka yang baru menikah dan melakukan bulan madu sering timbul infeksi saluran kencing. Gejalanya mulai dari demam, kemudian nyeri saat berkencing, juga ada rasa kurang nyaman, mungkin tidak lampias kencingnya. Setelah dievaluasi lebih lanjut, ternyata disebabkan adanya infeksi saluran kencing. Kenapa bisa timbul infeksi saluran kencing pada orang-orang pengantin baru? Ternyata salah satu penyebabnya, selain karena aktivitas seksual yang sangat sering, juga karena kurangnya menjaga kebersihan saat hubungan seksual. Makanya saya bilang ya, sebelum hubungan seksual kita harus membersihkan tubuh kita terlebih dahulu semuanya dari ujung kepala sampai kaki. Begitu pula setelah hubungan seksual. Idealnya setelah hubungan seksual kita bisa kencing terlebih dahulu, jangan langsung tidur. Karena apa? Untuk mengeluarkan ya kalau ada kuman-kuman, terutama setelah misalnya penetrasi. Nah, kalau kita sudah melakukan kencing tadi, diharapkan itu bisa meminimalisir terjadinya infeksi di daerah saluran kencing. Wanita paling sering mengalami infeksi karena memang saluran kencingnya itu lebih pendek. Jadi sangat rentan ya untuk terjadi infeksi dibandingkan pria. Tentu yang ideal, baik pria maupun wanita, kedua-duanya harus menjaga kebersihan dan berkemih setelah melakukan hubungan seksual. Baik, itu tadi adalah 8 tips persiapan untuk tutorial malam pertama. Ingat, segala sesuatu itu ada prosesnya, termasuk juga hubungan seksual. Mungkin di awal ada kendala, belum begitu ideal. Hal ini merupakan hal yang lumrah. Selama kita mau memperbaiki dan terus melakukan evaluasi, diharapkan hubungan seksual nantinya bisa jauh lebih baik. Tapi misalnya ya, sudah 1 bulan berhubungan seksual, masih ada kendala atau rasa kurang nyaman, sebaiknya pertimbangkan untuk memeriksakan ke dokter. Siapa tahu ada penyakit tertentu yang menimbulkan keluhan saat berhubungan seksual. Terakhir dari saya, kalau kalian ya ingin menyaksikan video tentang pembahasan persiapan nikah, kalian bisa menyaksikan link di video berikut ini. Karena di sini saya bercerita ya di podcast ini tentang apa saja nih persiapan pernikahan supaya timbul nyaman saat berhubungan seksual dan apa saja yang harus diperhatikan. Terima kasih sudah menyaksikan.